Marcus Rashford akhirnya bangkit lagi di Barcelona. Ia menjuarai La Liga dan dipanggil oleh Thomas Tuchel untuk memperkuat Inggris di Piala Dunia. Tapi masa depannya sampai sekarang belum jelas. Dari situlah cerita ini dimulai. Waktu Marcus Rashford pergi dari Man United, banyak orang mengira karirnya sudah habis. Performanya turun, hubungannya dengan klub mulai renggang. Bahkan di era Ruben Amorim, Rashford perlahan kehilangan tempat di skuad utama. Sebelum akhirnya, ia memilih pergi. Awalnya cuma dipinjamkan ke Aston Villa, lalu musim panas 2025, Barcelona datang. Banyak yang ragu, apakah Rashford cocok di Barca? Apakah dia bisa bermain di sistem Hansi Flick atau cuma perjudian panik? Tapi ternyata Rashford justru hidup lagi di Spanyol. Ia mencetak 14 gol, 11 assist. Jadi salah satu super sub paling mematikan di Eropa musim ini. Bahkan di laga El Clasico penentu gelar, Rashford mencetak free kick penting yang membantu Barcelona mengunci trofi La Liga. Dari pemain yang dianggap habis di Manchester, jadi pahlawan di Camp Nou. Dan bukan cuma itu, performanya bikin Thomas Tuchel kembali memanggil Rashford ke skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026. Karirnya seakan terlahir kembali, tapi masalah sebenarnya baru dimulai sekarang. Karena Barcelona ternyata belum tentu mampu mempertahankannya. Barcelona punya opsi pembelian permanen sekitar 30 juta euro. Masalahnya, finansial Barca masih berantakan. Rashford bahkan dikabarkan rela potong gaji besar-besaran demi tetap bertahan di Camp Nou. Dan disinilah drama finansial itu muncul. Barcelona mencoba skema kontrak panjang agar biaya amortisasi Rashford turun. Semakin panjang kontraknya, semakin ringan beban per musimnya. Tapi risiko juga besar karena Rashford akan memasuki usia 29 tahun dan gaya bermainnya sangat bergantung pada kecepatan. Kalau performanya turun, Barcelona bisa terjebak kontrak mahal jangka panjang. Apalagi mereka harus mulai mencari penerus Robert Lewandowski. Artinya, Rashford bukan prioritas utama. Dan ketika Barcelona masih bingung, Man United berubah. Ruben Amorim pergi, lalu datang sosok yang sangat mengenal Rashford, Michael Carrick, legenda United, mantan rekan timnya sendiri. Dan menurut laporan di Spanyol, Carrick diam-diam sangat menyukai perkembangan Rashford selama di Barcelona. Ia bahkan membuka kemungkinan untuk membawa Rashford pulang ke Old Trafford. Karena beberapa bulan lalu, hubungan Rashford dan United terlihat benar-benar selesai. Tapi sekarang, reuni itu mulai terasa mungkin. Walau masalahnya, Ineos kabarnya tetap ingin menjual Rashford permanen demi mengurangi beban gaji klub. Jadi, jika Barcelona gagal membeli, United bisa saja melepas Rashford ke klub lain. Arsenal, Bayern Munchen, bahkan Real Madrid mungkin bisa dikaitkan. Dan drama makin panas setelah Rashford membuat fans United marah. Semuanya gara-gara unggahan Instagram. Saat dipanggil timnas Inggris, Rashford berterima kasih kepada Hansi Flick, Aston Villa, Barcelona, sampai Thomas Tuchel. Tapi tidak menyebut Man United sama sekali. Fans United langsung meledak. Mereka menganggap Rashford tidak menghormati klub masa kecilnya sendiri. Sampai akhirnya, Rashford harus klarifikasi di X bahwa dirinya tetap mencintai Man United. Tapi di sisi lain, fans Barca juga belum sepenuhnya yakin. Banyak yang menilai Rashford cuma moments player. Kadang tampil luar biasa, kadang menghilang total. Mereka membandingkannya dengan Raphinha, yang lebih konsisten pressing dan kerja defensif. Jadi sekarang, Rashford berada di titik paling aneh dalam karirnya. Ia sukses bangkit, tapi belum punya rumah yang benar-benar pasti. Pertanyaannya adalah, apakah kalian sebagai fans United mempercayai kembali Rashford untuk bermain lagi di Old Trafford? Tulis di kolom komen.